حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari yang sejuk dan dingin ini Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan hidayah yang lainnya yang insyaallah tidak bisa kita hitung satu persatu. Khususnya untuk warga kami ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan bangsa yang kita cintai. Kita bagi dua wilayah, ada wilayah untuk umum, ada wilayah khusus. Wilayah untuk umum itu di sini. Gedung ini bisa diakses oleh siapapun. Jadi jika bapak-bapak, ibu-ibu ingin menggunakan gedung ini, mau silahkan bebas. Ya, karena memang kita bangun untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak usah ragu-ragu. Saya sangat bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir ke tempat ini melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Walaupun memang di TPA itu nanti ada penerapan teknologi melalui PSEL programnya, tapi perlu diketahui Bapak Ibu, dengan kita menerapkan teknologi berarti kita perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam pengolahan sampahnya. Dan kita juga perlu ketahui dampak dari pengolahan sampah dengan teknologi itu nanti ada emisi, ada faba juga. Jadi bukan berarti dengan kita melakukan pengolahan sampah melalui teknologi itu merupakan satu-satunya solusi. Bukan. Yang paling pas dan tepat itu memang harus pengurangan sampah di kita masing-masing. Misal dengan tidak mau maggot misalnya karena geli, bisa dengan kompos, minimal biopori. Terus kerjasamakan dengan bank sampah. Kalau nggak mau jadi sampah, disedekahkan. Kalaupun nggak mau, misalnya di masjid ada keranjang sedekah sampah, ada botol-botol di rumah masukkan, jadi amal jariah. Bapak Ibu, kondisi-kondisi sekarang ini ada juga istilahnya di masyarakat tuh yang bilang, kalau kita mengelola sampah, kita sebagai tukang bersih-bersih di lingkungan berkecil hati, kami ini tukang sampah. Salah, kita ini adalah orang-orang yang mulia, yang mau mendahului orang-orang yang masih tidur, yang masih abai dengan sampah. Karena kalau kita menunggu semua orang untuk peduli dengan sampah, bumi ini keburu kebanjiran dengan sampah, tenggelam kita oleh sampah. Ditambah lagi kondisi saat ini di Bekasi ini adalah gas metan tertinggi itu ada di Bantar Gebang. Sedangkan tadi saya bilang kita ini segitiga TPA di mana metan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setiap pagi melihat, sore kemarin tidak hujan, tapi pagi-pagi ada kabut, itu pertanda lapisan ozon sudah turun ke bawah. Nah, lapisan ozon ini tadinya berfungsi untuk melindungi kita Bapak Ibu, tapi begitu dia sudah turun itu bukannya jadi pelindung, nanti malah merusak ke kitanya. Terus yang masih jadi PR utama kita di masyarakat adalah pembakaran sampah. Iya nggak? Masih banyak yang bakar sampah, sedangkan dari pembakaran sampah itu ada dua emisi yang berbahaya, furan dan dioksin. Bahkan ada penelitian yang menyampaikan bahwa furan dioksin ini lebih berbahaya daripada nikotin atau asap rokok yang dibakar. Bukan saya membenarkan merokok ya Bapak, bukan. Takutnya saya disalahin nanti, lebih baik merokok daripada bakar sampah, nggak gitu. Tapi furan dan dioksin ini begitu lepas ke udara, terhirup oleh kita, mengendap di dalam paru-paru. Nah itu dia bersifat karsinogenik. Kita akan mewarisi lingkungan kita dengan generasi kanker. Nah pasti kita tidak mau untuk anak cucu kita ke depan mereka menjadi generasi-generasi pewaris kanker. Dari saya ya, jadi mudah-mudahan aspirasi Bapak Ibu semuanya suatu saat nanti terus bisa kita suarakan insentif pegiat sampah ya, kira-kira gitu ya, supaya posyandu mengawal kesehatan di masyarakat juga mendapat perhatian, bangsa pun iya gitu ya. Mudah-mudahan dengan politik
diketahui nanti dari pemerintah suatu saat muncul, ya menterinya baru, saya juga belum tahu kebijakannya seperti apa. Nanti paling tidak itu mempercepat prosesnya, karena memang kalau semua warga Indonesia menganggap PLT sampah itu menyelesaikan masalah, tidak sama sekali. Yang mereka hanya bisa menyelesaikan sekitar 26-27% dari total persampahan kita. Sisanya memang harus dikelola dengan berbagai macam, ada jalur TPS 3R, ada jalur RDF, ya, ada jalur tadi memilah menyelesaikan sendiri di rumah masing-masing, itu memang harus dilakukan. Jadi sampah ini tidak bisa hanya tadi mengandalkan inisiatif dari pemerintah pusat, dari kabupaten, kota, provinsi, ya, tapi memang harus melibatkan seluruh stakeholder bangsa ini, termasuk kita yang tinggal di masing-masing lingkungan, menyelesaikan masalah sendiri. Mudah-mudahan tadi berbagai hal-hal yang masih menjadi kendala bisa terus kita selesaikan bersama, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara BIMTEK Kementerian LH terkait dengan persampahan hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Tingkatkan lagi sebenarnya juga dengan ibu-ibu juga, ya, dengan bank sampah, berbahasa saudara, kemudian juga kegiatan lingkungan ini harus bersama-sama, jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita mulai dari bagaimana memilah, mengumpul, kemudian sudah dikumpul di wilayah itu seperti apa. Nah, harus ada yang off-taker, dan di sini ada off-taker. Jadi sebenarnya ngolah sampah itu kalau sudah ada off-taker, ada yang ngambil, ada yang beli, itu sebenarnya selesai, Pak, Bapak Ibu. Ini masih mengandalkan ke TPA, ya, dipecah. Nah, memang kalau pendamping tidak dihitung tuh sebagai terkelola, karena kan mengakibatkan gas metan tadi, gas rumah kaca, ya, itu tidak. Mungkin nanti kalau TPA-nya sudah ditata, nah itu bisa mungkin lebih banyak, meningkatnya cepat sebenarnya. Tinggal bagaimana TPA ditata, kemudian dari sumbernya ini Bapak Ibu di rumah juga harus disiapkan. Coba kita lanjut terus aja, sepertinya kayaknya lebih di rumah, ya, tadi di kantor, kemudian di rumah, kemudian nanti di komunal, ya, juga nanti ada. Nanti bagaimana mengurangi seperti, terutama memang sekarang kan udah canggih itu, jadi charger, ya, jadi baterai tidak yang sekali pakai, terutama itu kan jadi kemudian jadi kompos, ya, kemudian ada takakura. Kalau memang sebenarnya kita kemarin sudah melakukan pendampingan, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa melihat, ya, di komposan. Nah, ini kan model-modelnya bisa misalnya di pesantren sini, ya, kemudian juga nanti di rumah juga dengan atau dengan berapa warga, karena seperti ini untuk yang sistem-sistem komposnya ada Kaspari, kemudian ada windrow, macam-macam, ya, pendamping, ada bin. Kemudian kita lanjut saja. Nah, ini jadi selama ini kan Bapak Ibu kan beli buah itu merasa sehat, ya. Ternyata harus hati-hati juga. Saya juga berpikir, ini kok jeruk. Jadi dia ada 100 nasabah bank sampah, kemudian nanti bisa bayar pakai sampah, nanti berobatnya udah tinggal pakai sistem ini. Jadi ada dokter yang sudah merubah, ya, polanya bank sampah itu menjadi asuransi sampah. Nah, itu mendapat penghargaan dari Pangeran Charles, dia juga. Tadi seperti sudah dipaparkan bahwasannya memang sampah ini menjadi hal yang sangat sekarang udah darurat, berarti kan, ya, darurat, ya. Jadi kita harus bergerak semuanya bagaimana cara mengolahnya, gitu. Nah, maksud kami mungkin alhamdulillah kita sudah ada penggiat lingkungan hidup seperti ini, tetapi bagaimana supaya lebih masif lagi, apakah dari dinas itu sudah ada artinya secara struktural, ya, secara struktural sudah ada informasi semacam maklumat. Ibu Tia dari PKK RW 12 Tanjung. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengolah sampah organik agar tidak bau? Tetangga saya itu mengolah, tapi kalau menyiram itu hingga 3-4 jam masih bau. Itu
tutup karena sudah ada keluhan swasta saja mengangkut sampai baru 1 kali 2 minggu. Nah, Bapak